Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Fa in qulta kilat tariqaini mushkilun fa'awdih lana minhuma ma yusta'anu bihi ala tahsilil ma'rifati wa tawassuli bihi ilal mahabbah. Fa'alam anna tariqal awwal anna tariqal a'la huwal istishhad bil haqqi subhanahu wa ta'ala ala sa'il khalqi fahuwa ghamidun wal kalamu bihi kharijun an haddi fahmi aktsaril khalqi fala fa'idata fi iradihi bil kutub. Wa amma tariqul ashal al adna fa aktsaruhu ghairu kharijin an haddil ifham wa innama kasratil afham anhu li'iradiha anit tadabburi wa ishtighaliha bi syahwatid dunya wa huzuzin nafsi wal mani'u min dzikri hadha ittisa'uhu wa kathratuhu wa insyi'abu abwabihi al kharijah anil hasri wan nihayah izma min dzarratin min 'alas samawati ila tukhumil aradin illa wa biha ajaibu ayatin tadullu ala kamali qudratillahi ta'ala wa kamali hikmatihi wa muntaha jalalihi wa azamatihi wa dhalik mimma la yatanaha bal law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi wal khawdu fihi inrimasun fi bihari ulumil mukashafah wa la yumkinu an yutataffala bihi ala umuril muamalah walakin yumkinir rumzu ila mithalin wahid alal ijaz liyaka'at tanbihu li jinsihi fanaqul. Arti dari kalam Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Jikalau kamu mengatakan bahwa masing-masing dua jalan itu sulit, maka terangkanlah kepada kami dari dua jalan itu apa yang dapat tertolong dengannya untuk ma'rifat dan bisa sampai dengannya kepada cinta terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah bahwa orang yang sampai kepada martabat ma'rifat yang membuahkan cinta kepada Allah ada dua jalan. Jalan yang pertama, ujar beliau, adalah jalan yang tinggi, jalan yang sulit, yaitu jalan di mana seseorang lebih dahulu menyaksikan Allah baru menyaksikan yang lainnya. Jalan yang pertama ini jalan di mana dia ingat Allah terlebih dahulu sebelum mengingat ada yang lainnya. Ini jalan yang tinggi. Sedangkan jalan yang kedua adalah jalan di mana kita terlebih dahulu melihat sesuatu, melihat ciptaan Allah yang akhirnya menyampaikan kita kepada ingat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini jalan yang kedua. Maka ketahuilah bahwa jalan yang tertinggi adalah mempersaksikan dengan al-haq subhanahu wa ta'ala atas sekalian makhluk. Sebelum inya mengetahui itu adalah laki-laki atau perempuan, sebelum inya mengetahui itu unta atau sapi, sebelum inya mengetahui itu anjing atau kambing, dia sudah terlebih dahulu ingat kepada Allah. Belum lagi tahu barangnya kayak apa, sudah berdahulu inya ingat lawan Allah.
Nah, baru sesudah itu hanya ingat kepada yang diciptakan oleh Allah. Ini jalan yang tinggi. Jalan ini biasanya dicapai oleh seseorang dengan berkah. Berkah orang ini punya keturunan yang wali, sehingga doa nenek moyangnya, doa kuitannya dikabulkan Allah, sehingga anaknya ini kada perlu susah payah, kada perlu suluk yang bersusah-susah, diberi Allah demikian. Nah, bisa juga diberikan Allah jalan yang pertama ini kepada orang yang benar-benar ingin untuk ma'rifat kepada Allah. Orang-orang yang punya himmah 100% untuk mencapai martabat ini. Allah mengetahui hatinya itu benar-benar sungguh, lalu tanpa susah payah orang ini diberi Allah demikian. Seperti apa yang dialami oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau salah seorang ulama yang besar, yang banyak mengarang kitab dan banyak mempunyai kitab-kitab karangan para ulama, sehingga rumah Sidin itu penuh dengan kitab. Namun beliau merasa dengan Allah Ta'ala itu belum sempurna ma'rifatnya. Walaupun sudah jadi ulama besar, walaupun sudah mampu mengarang banyak kitab, walaupun sudah banyak berisi kitab, tapi beliau merasa ma'rifat kepada Allah itu masih belum sampai kepada tingkatan yang baik. Akhirnya beliau mencari guru. Bertemulah dengan seorang waliullah yang bernama Ali Al-Khawwas. Ali Al-Khawwas ini tahu bahwa Abdul Wahab Sya'rani ini orang yang sangat besar ilmunya. Terjadilah di situ pemandiran, terjadi dialog. Ujar Syekh Abdul Wahab Sya'rani, wahai Syekh Ali, ulun ni hendak minta lajari lawan pian ma'rifat kepada Allah nang sempurna. Karena selama ini ulun merasa belum lagi ma'rifat lawan Allah. Ujar Syekh Ali Al-Khawwas, bisa, ikan bisa belajar itu. Cuma syaratnya yang pertama, sebelum aku mengajari kepada engkau ilmu ma'rifat itu, syaratnya yang pertama, kitab yang kamu miliki itu seluruhnya engkau buang ke laut. Itu syarat yang pertama. Sebelum aku melajari ikam ilmu ma'rifat itu, kitab-kitab nang hibak rumah hikam tu bawa ke pinggir laut, larutakan di laut. Bila ikam mampu itu, hanya ikam masuk nak belajar lawan aku. Nah, karena Syekh Abdul Wahab Sya'rani ini punya himmah, punya keinginan yang tinggi, nah, untuk ma'rifat kepada Allah, akhirnya beliau laksanakan. Bulik ke rumah, kumpulkan kitab, beberapa unta membawa kitab itu. Sampai di pinggir pantai, ujar Sidin, aku menangis. Kitab itu kumpulkan, disuruh guru buang semuaan ke laut. Nah, cuma karena ingin mendapatkan ma'rifat itu, laksanakan. Nah, akhirnya kitab Sidin yang hibak rumah tadi dibuang ke laut. Dibuang ke laut. Sudah tuntung dibuang ke laut, selesai, datang kepada Syekh Ali Al-Khawwas. Wahai guru, kitab sudah ulun buang ke laut. Nah, ujar Syekh Ali Al-Khawwas, bila ikam sudah membuang kitab ke laut tuh, iya sudah. Itu pelajarannya, ikam sudah sampai kepada Allah Ta'ala. Kada perlu belajar lagi lawan aku, karena kitab itu sudah ikam buang. Nah, karena Syekh Ali Al-Ahwas ini mengetahui bahwa Abdul Wahab Sya'rani ini yang mendinding beliau dari ma'rifat itu adalah kitab-kitab itu. Kitab-kitab itu yang mendinding beliau daripada ma'rifat. Selalu kitab.
Ini kitab anu halaman sekian. Ada masalah, cari kitab anu. Ada dapat masalah baru, buka kitab anu. Selalu kitab, lupa kepada Allah. Nah, jadi ini yang menghalangi engkau dari Allah. Bila kitab itu sudah ikam buang, ikam kada ada lagi pegangan, yang ada hanya Allah. Nah, disitulah engkau sudah sampai kepada ma'rifat. Nah, jadi kada lawas belajarnya, cuma kitab habis. Nah, ini orang yang punya himmah yang kuat, punya keinginan yang kuat, diberi Allah ma'rifat. Ma'rifat ini seperti jalan yang pertama ini, jalan yang tinggi. Jadi artinya dari kisah itu kita ambil faedah, selama hati kita ini masih bergantung, masih terkait, masih bersandar kepada selain Allah, maka kita kada akan dapat ma'rifat yang sebenarnya itu. Kada akan dapat. Karena itulah yang mendinding kita daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita masih merasa senang dengan adanya makhluk ini, kita merasa tentram dengan adanya makhluk Allah, kita merasa nyaman hati apabila duit kita banyak, kita merasa gelisah bila kada sing duitan. Nah, itulah pendinding kita dari Allah. Itulah yang menghalangi kita daripada ma'rifat. Apabila sudah kita kada berubah lagi hati, datang harta kada mengubah kita kepada Allah, tiada harta kada mengubah kita dari Allah. Nah, itulah ngarannya kita sudah berpegang kepada Allah. Nah, itulah yang membawa kita kepada ma'rifat. Itulah yang membawa kita kepada mahabbah, cinta kepada Allah. Dan ini adalah sulit ini. Kalau kita hendak ma'rifat jalan nang sini sulit. Harus drastis kita mengubah kebiasaan. Dan membicarakannya adalah di luar batas pemahaman kebanyakan manusia. Maka tidak ada faidah mendatangkannya di dalam kitab-kitab. Itu ada perlu dikupas. Nah, karena itu sulit dipaham oleh orang. Adapun jalan termudah dan terdekat untuk mencapai kedudukan ma'rifatullah, maka kebanyakannya tidak keluar dari batas pemahaman. Kalau kita hendak ma'rifat lawan Allah, ada jalan yang mudah, ada jalan yang dekat, ada jalan yang nyaman dimengerti, ada jalan yang nyaman dipaham. Dan hanya saja singkatnya pemahaman daripadanya itu. Kenapa kita kada paham juga? Maka nyaman jalannya, maka nyaman pemahamannya. Tapi kita kada paham juga karena berpalingnya pemahaman-pemahaman itu dari tadabbur dan sibuknya dengan nafsu syahwat duniawi dan keuntungan-keuntungan diri. Dan yang mencegah daripada menyebutkan ini adalah karena luasnya dan banyaknya dan bercabang-cabang bab-babnya yang keluar dari hitungan dan batas akhir. Itu nang maulah kita ini kada bisa mendapat martabat ma'rifat itu. Padahal mudah aja dipaham, kadang ngalih. Tapi karena kita kadang mau menggunakan pemahaman kita ke sana, kita kadang mau menggunakan pikiran kita ini ke sana, kita hanya mau menggunakan pikiran kita untuk kepentingan duniawi dan kepentingan diri sendiri. Nah, itu yang menyebabkan kita kada bisa ke sana. Padahal jakanya mau kawa, jakanya mau kita kawa lewat jalan sini. Karena tidak ada dari satu zarrah pun dari langit yang tertinggi sampai kepada batas bumi,
kecuali ada padanya tanda-tanda keajaiban yang menunjukkan kesempurnaan kudrat Allah Ta'ala, kesempurnaan hikmahnya, kesudahan keagungan dan kebesarannya. Mun mau tuh kita berpikir kadang alih, karena semua yang ada ini itu menunjukkan kepada kekuasaan Allah. Semua yang kita lihat itu menunjukkan kepada kesempurnaan ilmunya Allah. Semua yang kita lihat hari-hari ini menunjukkan kepada keagungan Allah. Amunnya kita mau, bisa. Kadang kali. Dan yang demikian itu tidaklah termasuk yang ada batas akhirnya. Allah Ta'ala berfirman, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi." Artinya, ketahuilah kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, niscaya habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku itu. Kalimat-kalimat itu seluruhnya menunjukkan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berenang padanya adalah menyelam dalam lautan mukasyafah dan tidak mungkin menerubus dengannya pada ilmu muamalah. Akan tetapi mungkinlah dirumuskan, diisyaratkan pada suatu contoh secara ringkas supaya ada perhatian untuk yang sejenisnya. Maka kami mengatakan, Imam Ghazali hendak melajari kita memikirkan makhluk Allah ini, keajaiban-keajaibannya sidin padahakan lawan kita. Karena kita mau berpikir seorangan kada sampai pikiran kita ke situ, karena kada ada ilmunya. Lalu sidin padahakan caranya, tafakkur tuh kayak apa, memikirkan. Maka kami mengatakan yang paling mudah dari dua jalan adalah memikirkan kepada af'al. Itu yang paling mudah. Kita pikirkan af'al Allah. Karena kita sudah yakin bahwa seluruh yang ada di alam ini adalah perbuatan Allah. Itu sudah kita yakini. Kita sudah kada guyah lagi. Kita sudah kada ragu-ragu lagi bahwa seluruh yang ada di alam ini adalah af'al Allah, perbuatan Allah. Itu kada ragu-ragu lagi. Cuma tinggal kita mencari keajaibannya. Mencari keajaibannya. Maka marilah kita membicarakan tentang af'al itu, dan marilah kita tinggalkan yang tertinggi. Jalan yang tinggi tadi kada usah. Kemudian al-af'alul ilahiyah itu banyak. Fi'il Tuhan tuh banyak, kada kawa kehitungan. Mungkin kita hitung lawan banyu laut tadi sebagai tinta kada cukup. Mungkin kita hendak maramu tapakur secara umum, secara sekaligus, kada cukup. Otak kita kada menyandang karena kebanyakan fiil Allah itu. Maka kita mencari yang sedikit, cari yang sedikit, yang paling rimih dan yang paling kecil. Dan marilah kita perhatikan kepada keajaiban-keajaibannya. Kalau usah kita mencari nang alih-alih, cari nang halus, cari nang inting, cari nang nyaman ditemui. Kita pikirkan itu, ajaibnya barang itu. Kita ini sebenarnya hari-hari bertemu keajaiban, cuma kita kada memikirkan, lalu kita kada tahu apa ajaibnya. Maka yang paling sedikit daripada makhluk-makhluknya Allah adalah bumi. Bumi.
tempat kita berdiam ini ngarannya bumi. Dan apa yang berada di atasnya itu paling sedikit. Bumi dan isinya ini paling halus makhluk Allah dibanding dengan makhluk-makhluk lainnya. Bumi ini paling halus. Yakni dibandingkan kepada para malaikat dan kerajaan-kerajaan langit. Penduduk bumi ini sangat sedikit namun dibanding dengan malaikat. Kerajaan di bumi kerajaan yang paling halus namun dibanding dengan kerajaan langit. Nah, kita tahu bahwa bumi ini ternyata paling halus. Dan isi bumi ini, penduduk bumi ini paling sedikit di antara makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Maka jikalau kamu memandang kepadanya bumi dari segi jisim dan dari segi besar pada dirinya, maka matahari menurut yang kamu lihat dari kecil bentuknya, maka ia seperti bumi dengan besar 160 kali lebih. Matahari yang kita lihat halus tuh. Itu padahal amun diukur lawan bumi ini 160 kali lipat bumi genalnya matahari itu. Ciptaan Allah. 160 kali lipat bumi matahari itu. Dan matahari itu kada sebiji andaknya, kada sebuting. Cuman yang kita tahu aja sebiji, ada miliaran matahari di sana. Kita kada usah bicarakan itu, kada sampai pikiran. Kita bicarakan nang parak lawan kita nang di bumi ini aja. Hendak melihat keajaiban bagaimana kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikanlah kepada kecilnya bumi dengan dibandingkan kepadanya matahari itu. Kemudian perhatikanlah kepada kecilnya matahari dengan dibandingkan kepada jalan peredarannya, yang peredaran itu dipusatkan kepadanya. Matahari sudah ganal, jalannya matahari itu pulang, tempat inya berputar tentu lebih ganal lagi dari mataharinya. Maka sesungguhnya tidak ada perbandingan baginya pada peredaran itu. Dan matahari itu di langit yang keempat. Langit yang keempat itu kecil dibandingkan kepada yang di atasnya daripada 7 langit. Kemudian 7 langit itu pada Al-Kursi adalah seperti anting-anting yang berada di atas tanah padang pasir. Kursi Allah, wasi'a kursiyuhu, ayat kursi itu. Nah, kursi itu dibanding dengan matahari sama dengan anting-anting di padang pasir. Dan Al-Kursi itu dibanding pulang pada aras seperti itu juga. Maka ini adalah memandang dari segi zahir perurangan dan dari segi taksiran. Alangkah hinanya bumi secara keseluruhannya dibandingkan kepadanya. Bahkan alangkah kecilnya bumi dibandingkan kepada lautan. Rasulullah SAW bersabda, al-ardu fil bahar kal istabli fil ardi. Artinya bumi pada laut itu adalah seperti gendang pada bumi. Nah, tanah pulang di bumi ini, daratan ini dibanding lawan lautan, kada paparakan luas lautan dibanding daratannya. Kebenaran ini dapat diketahui dengan penyaksian dan percobaan. Coba aja ukur. Mana banyaknya darat lawan laut. Nah, kawa diukur, kawa diketahui. Bahwa yang tampak dari bumi, dari permukaan air ada seperti pulau kecil. Dibandingkan pada seluruh bumi. Kemudian perhatikanlah kepada anak Adam yang dijadikan dari tanah.
yang ia adalah sebagian dari bumi. Disuruh kita menyaksikan manusia, yang manusia itu dibuat dari tanah. Perhatikanlah kepada hewan-hewan yang lainnya, dan perhatikanlah kepada hewan yang kecil dengan dibandingkan kepada bumi. Kita bandingkan pulang bumi lawan manusia, asagana lah pulang bumi itu manusia. Kita bandingkan pulang nyamuk lawan manusia, asagana pulang manusia itu. Tinggalkanlah darimu akan semuanya itu, kada usah dipikirkan itu kegenalan. Maka yang terkecil dari apa yang kita ketahui dari hewan-hewan itu ialah nyamuk, taun dan sejenisnya. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyatakan, innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Surat Al-Baqarah. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak malu. Tuhan itu kada supan maulah nyamuk sebagai contoh. Karena Allah menurunkan dalam Al-Quran itu ada kisah nyamuk, dalam Al-Quran ada kisah laba-laba. Itu orang kafir menghina. Nah, apa Quran itu kisah nyamuk ada? Maka turun dari langit, nah dikisahkan nyamuk, Al-Ankabut, laba-laba. Nah, Allah kada malu membuat contoh itu nyamuk. Karena bagaimanapun hebatnya manusia bersatu berkumpul, maulah seekor nyamuk pun mereka kada bisa. Jadi Tuhan kada malu mencontohkan nyamuk sebagai contoh. Maka perhatikanlah nyamuk atas kadar yang kecil bentuknya, dan pikirkanlah dengan akal yang ada dan pikiran yang bersih. Perhatikanlah bagaimana ia diciptakan oleh Allah sama dengan bentuk gajah. Nyamuk itu sama lawan gajah putungannya. Yang mana gajah adalah hewan yang terbesar. Karena Allah menciptakan untuk nyamuk belalai seperti belalainya gajah. Diciptakan untuk nyamuk itu atas bentuknya yang kecil sekalian anggota tubuhnya. Nyamuk tuh bujur halus tapi lengkap, ini bebatis, betangan, bemulut, behidung, bemata, semua lengkap. Sebagaimana Allah menciptakan untuk gajah, Allah ciptakan nyamuk kayak itu juga. Dengan tambahan lagi, nang gajah kada ada berisi 2 sayap untuk nyamuk. Gajah kada bersayap, nyamuk ada sayapnya. Perhatikanlah bagaimana Allah Ta'ala membagi anggota badan nyamuk yang zahir. Maka dia menumbuhkan sayapnya, mengeluarkan tangan dan kakinya, membelah pendengaran dan penglihatannya, dan dia mengatur anggota batinnya daripada anggota-anggota untuk makan dan alat-alatnya. Kita bayangkan kayak apa Allah itu maulah nyamuk itu. Di mana matanya nyamuk tuh, di mana telinganya, di mana mulutnya, di mana parutnya, di mana pengamihannya. Nah, sebagaimana yang diatur olehnya pada hewan yang lain. Dan dia Allah menyusun padanya nyamuk dari kekuatan mencari makanan, menarik, menolak, menahan, dan menghancurkannya makanan itu. Seperti yang telah disusun pada hewan-hewan yang lain. Semua itu mengenai bentuk dan sifat-sifatnya. Nah, jadi sebenarnya seekor nyamuk itu sudah bisa menyampaikan kita kepada ma'rifat lawan Allah. Namun kita mau mengamati, mau memikirkan tentang keajaiban daripada ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian perhatikanlah kepada petunjuknya, bagaimana Allah memberi petunjuk kepada nyamuk itu kepada makanannya. Diperkenalkan oleh Allah kepada nyamuk itu bahwa makanannya adalah darah manusia. Allah memberitahu kepada nyamuk makanan kamu itu darah. Kemudian perhatikanlah bagaimana Allah menumbuhkan untuk nyamuk itu alat terbang kepada manusia. Bagaimana Allah menciptakan untuknya belalai yang panjang dan belalai itu membatasi kepala. Bagaimana Dia memberi petunjuk kepada nyamuk, kepada lubang puri-puri kulit manusia, sehingga nyamuk itu bisa meletakkan belalainya pada salah satu dari lubang puri-puri kita. Kemudian bagaimana Dia Allah menguatkan nyamuk itu sehingga dapat mencucukkan belalainya pada manusia. Kulit kita ini tambusnya. Dan bagaimana Dia Allah mengajarkan nyamuk itu menghisap dan meminum darah. Dan bagaimana Dia menciptakan belalai itu serta sangat kecilnya dan berlubang di tengahnya. Belalai itu yang kayak kalip, ada lubang di tengahnya. Jadi belalai nyamuk tuh halus, sagan puri-puri, ini kan puri-puri masuknya. Nah, dari halusnya itu dalamnya itu ada lubang, kalau menghirup darah. Sehingga bisa mengalir darah yang halus dan sampailah ke dalam batinnya, ke dalam perut nyamuk. Dan terbagilah darah itu pada bagian-bagian tubuh nyamuk dan menjadi makanan untuknya nyamuk. Kemudian bagaimana Allah memberitahukan kepada nyamuk itu bahwa manusia punya maksud kepadanya dengan tangan. Lalu Allah mengajarkan cara lari dan persiapan alat-alat lari itu. Allah memberitahu nyamuk, hati-hati. Bila manusia berilai tangan jam sedang buka. Allah siapkan alatnya untuk lari itu. Allah menciptakan untuk nyamuk itu pendengaran. Yang mana pendengaran itu ia mendengar ringannya gerakan tangan. Kemudian ia menjauh daripadanya. Lalu nyamuk itu meninggalkan menghisap darah dan ia lari. Kemudian apabila tangan manusia itu sudah tenang, maka nyamuk itu kembali lagi datang pulangnya. Nah, itu Allah melajari lawan nyamuk cara mencari makanan, cara menghindarkan diri dari kebinasaan. Nah, ini ngarannya kita hendak ma'rifat lawan Tuhan melalui af'al, melalui fi'il Allah. Bagaimana ajaibnya. Kemudian perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan untuk nyamuk itu 2 biji mata. Nyamuk tuh bermata, 2 biji lagi matanya. Sehingga ia bisa melihat tempat makanannya. Nah, daripada hawasnya nyamuk itu, ia melihat puri-puri. Di puri-puri itu memasukkan belalainya. Mata nyamuk itu lebih tajam daripada mata kita. Sehingga ia bisa melihat tempat makanannya. Lalu ia mendatanginya serta kecilnya kadar ukuran mukanya. Kayak apa? Muka nyamuk tuh halus benar. Lengkap 2 mata ada. Perhatikanlah kepada biji mata setiap binatang yang kecil. Biji matanya itu tidak ada pelupuk matanya. Binatang nah halus-halus tuh bermata tapi kada berpelupuk mata. Padahal pelupuk mata adalah yang mengkilapkan kurnia mata dari kotoran dan debu. Allah telah menciptakan untuk nyamuk dan lalat 2 tangan. Maka kamu lihat lalat dan kamu mengerti, ia selalu menyapu 2 biji matanya dengan 2 tangannya itu. Ini kada bisa kelupak mata.
Jadi menyapu matanya itu hanya dengan tangannya. Adapun manusia dan binatang yang besar, maka Allah menciptakan untuk kedua matanya pelupuk mata. Kalau binatang ganda itu berpelupuk mata, sehingga terkatuplah yang satu atas yang lain, dan tepi dua pelupuk mata itu tajam, maka terkumpullah debu yang menguturi biji mata, dan didoronglah ke tepi bulu mata. Allah menciptakan bulu mata itu hitam supaya ia mengumpulkan cahaya mata dan menolong untuk melihat. Dan baguslah bentuk mata dan bersusunnya bulu mata ketika berterbangannya debu. Bersusunnya bulu mata itu mencegah masuknya debu dan tidak mencegah penglihatan. Jadi bulu mata kita ini sebenarnya adalah penghalang debu. Adapun nyamuk, maka diciptakan untuknya dua biji mata yang mengkilap tanpa pelupuk mata, dan diajarkan kepadanya cara mencemerlangkan mata dengan dua tangan. Dan karena lemah penglihatannya, nyamuk ini penglihatannya lemah, kamu melihatnya, ia selalu terbang ke arah yang terang, lampu. Maka ia mencari cahaya siang. Maka apabila ia nyamuk melihat cahaya lampu di malam hari, ia menyangka bahwa ia berada dalam rumah yang gelap, dan cahaya itu adalah lubang dinding dari rumah yang gelap ke tempat yang terang. Maka ia senantiasa mencari cahaya yang terang dan melimparkan dirinya pada cahaya itu. Maka apabila ia telah melewati cahaya yang terang itu dan ia melihat kegelapan, maka ia menyangka bahwa ia tidak mengenai sasaran untuk keluar lewat lubang dinding, dan ia tidak mengerti atas jalan yang sebenarnya. Maka ia kembali kepada cahaya itu berkali-kali sampai ia terbakar. Jadi artinya si nyamuk ini karena inya lemah cahaya matanya, inya seringkali mencari cahaya terang. Dalam mencari cahaya terang itu bahkan kadang-kadang inya mengorbankan dirinya sampai mati terbakar karena cahaya terang itu. Dan barangkali kamu menyangka bahwa perbuatan itu semata-mata kekurangan dan kebodohan. Kita menganggap nyamuk itu bodoh. Kenapa? Karena ini hakun tajung ke api. Asal dapat tarang. Nyamuk itu mencari cahaya, ini hakun mati. Asal dapat tarang. Nah, kita mengira itu kekurangan nyamuk. Kita mengira itu kebodohan nyamuk. Maka ketahuilah bahwasanya kebodohan manusia itu lebih besar daripada kebodohan nyamuk. Kebodohan manusia lebih besar dari kebodohan nyamuk. Nyamuk dan binatang-binatang halus seperti nyamuk itu, inya menghurung api mencari cahaya. Ada sedikit binatang-binatang itu mati kepanasan. Tapi kada peduli, nang lain tetap kayak itu juga di tangan pulang. Kenapa? Nya mencari tarangnya itu, walaupun dirinya mati terbakar. Nah, apakah itu kita anggap satu kebodohan bagi binatang? Itu bukan kebodohan. Ada yang lebih bodoh daripada itu, yaitu manusia. Bahkan rupa manusia pada menuruti hawa nafsu dunia adalah rupa kupu-kupu yang senang berterbangan di atas api. Manusia-manusia yang hidupnya ini menuruti hawa nafsunya. Manusia-manusia yang hidupnya ini mengejar cita-cita duniawinya. Itu sama lawan kupu-kupu, nyamuk yang berterbangan di atas api. Karena tampaklah bagi manusia cahaya nafsu syahwat dari segi zahir rupanya.
Manusia ini menyangka dari segi zahir bahwa mun aku kaya, aku akan nyaman. Amun aku punya jabatan, aku akan nyaman. Mun aku jadi kepala, aku akan jadi nyaman. Nah, ini melihat dari segi zahir. Dan ia tidak tahu bahwa di bawahnya ada racun yang menenggelamkan dan membunuh. Sama kayak nyamuknya, kada tahu, dikiranya api itu menerangi aja, kada tahu bisa menghanguskan. Maka ia senantiasa melimparkan dirinya kepada nafsu keinginannya itu, sehingga ia tenggelam padanya. Ia terikat dan binasa untuk selama-lamanya. Maka mungkinlah kebodohan manusia itu seperti bodohnya kupu-kupu atau nyamuk tadi. Karena sesungguhnya kupu-kupu dengan ketertipuannya pada cahaya yang tampak, jikalau ia terbakar, ia terlepas dengan seketika. Kupu-kupu yang tertipu, dikiranya api itu tarang, nyaman, diparakinya, terbakar, tertipu. Tapi nya begitu terbakar, habis cerita. Ada lagi urusan. Bagi kupu-kupu, bagi nyamuk, bari-bari, begitu nya mati, habis kisah. Sedangkan manusia akan kekal di dalam neraka sepanjang masa atau dalam masa yang panjang. Manusia begitu gugur di dalam api hawa nafsu, terbakar, dia akan masuk neraka. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada manusia dan bersabda, "Inni mumsikun bihujazikum 'anin nar wa antum tatahapatu fiha tahaputal faras." Ujar Nabi, sesungguhnya aku memegang erat pinggang kalian dari neraka. Ujar Nabi, aku ini habis-habisan. Ujar Nabi kita, memegang kalian jangan sampai masuk neraka. Sekuat tenaga, ujar Nabi, aku ini mengikat kalian jangan sampai gugur ke situ. Dan kamu berjatuhan ke neraka seperti jatuhnya kupu-kupu itu. Tamsil, misal ini adalah satu sinar cemerlang yang ajaib dari keajaiban-keajaiban ciptaan Allah Ta'ala pada hewan yang paling kecil tadi. Pada hewan ada beberapa keajaiban. Jadi seekor binatang itu banyak keajaiban Allah. Yang mana jikalau berkumpul orang-orang yang dahulu dan orang-orang kemudian untuk meliputi dengan hakikatnya, niscaya lemahlah mereka dari hakikat itu. Kalau kita hendak mengetahui keajaiban seekor binatang tuh, hendak mengetahui keajaibannya secara lengkap dan dikumpulkan ahli-ahli profesor hewan ini, hendak menggali apa istimewanya, kelebihan-kelebihannya, maka mereka kada akan mampu, kada akan habis. Dan mereka tidak mengetahui atas perkara-perkara yang tampak dari bentuknya yang zahir. Yang zahir pun kada akan habis untuk diselidiki, untuk ditafakuri. Adapun makna yang tersembunyi dari yang demikian itu, tidaklah ada orang yang mengetahuinya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang dahulu dikisahkan dalam Al-Quran, begitu melihat keajaiban-keajaiban, begitu melihat segala keindahan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak. Ya Allah, tidak engkau ciptakan ini sia-sia. Semuaan itu ada mengandung rahasia. Semuaan itu ada mengandung makna dari ciptaan Allah. Cuma kita kada tahu keajaiban-keajaibannya itu. Nang tahu sepenuhnya, nang tahu selengkapnya tentang keajaiban daripada satu ekor binatang, tidak ada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi menggunakan pikir, menggunakan akal untuk tafakkur hal-hal demikian, itu menyampaikan kita kepada ma'rifatullah Ta'ala. Namun kita hakun menggunakan akal kita itu. Nah, kemudian pada setiap hewan dan tumbuh-tumbuhan itu ada keajaiban.
إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا 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 الله. الله 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 الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله. الفاتحة. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. إياك نعبد فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله